Hai, shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di ibadah FBS kali ini. Gimana nih kabar kalian di hari ini? Yang kabarnya baik, coba dong dikasih reactionnya. Reaction love, reaction jempol mungkin, teman-teman silakan. Oke, puji Tuhan kabarnya baik semua ya hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai nih ibadah FBS kita malam hari ini, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka mari sebelum kita memulai ibadah FBS kali ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada kakak WL kita, Abang Sanjung. Shalom, Bang. Yang kedua kakak ada kakak yang akan membawakan siaran firman kita pada malam hari ini, yang tentunya tidak asing lagi nih. Shalom, Kak Samuel. Dan yang ketiga ada kakak pendoa kita di malam hari ini, Kak Claudia. Shalom, Kak. Dan mungkin teman-teman ada yang tahu tema kita pada malam hari ini apa nih? Iya, benar, thank you. Oke, aku tidak mau berlama-lama lagi. Kita serahkan kepada kakak WL kita untuk berdoa sebelum memulai ibadah FS kita pada malam hari ini. Shalom teman-teman semua. Kita akan menyanyikan lagu praise and worship kita. Suaraku kedengaran kah? Jelas? Pelan ya? Pelan? Ya. Oke. Oke, kita akan mulai praise and worship kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita nyanyi sekali lagi teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang semuanya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Teman-teman masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Oke, kita akan nyanyikan lagu pujian kita dan selanjutnya Tenang dari GMS. Apakah kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Semuanya teman-teman. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Semuanya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi kita mulai dari awal. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, dia temani kita. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Selanjutnya saya kembalikan pada pembawa sharing. Oke, shalom. Suaraku kedengaran? Aman ya. Ya, maaf nggak bisa belum bisa on cam. Mari kita akan puji sekali lagi.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari Tuhan tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Tuhan, bermazmur baginya. Haleluya. Bukan tenang bersamamu Tuhan, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir kuasa, mengalir kuasa, mengalir rohmu Tuhan. Malam hari ini membebaskan Bapa, melepaskan, meluputkan, memerdekakan. Kami mau tinggalkan, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Rohmu mengalir, rohmu mengalir. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan bersamamu, Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa Yesus. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Bersama-sama kita katakan, Bapa. Haleluya Tuhan, berikan hormat. Bersyukur, kami puji bersorak-sorai menyembah-Mu. Bersyukur kami bisa bersekutu kembali dalam persekutuan ini. Biarlah Roh-Mu mengalir sehingga kami Bapa mendapatkan rema-Mu, firman-Mu pada hari ini. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, sama juga merendahkan diri hati yang untuk-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Bila urapan-Mu mengalir, Roh Kudus penuhi hati kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Saat ini juga kuasa-kuasa dari kegelapan, perkataan-perkataan kutuk, pikiran-pikiran kutuk, pikiran-pikiran terselubung juga oleh kuasa nama Yesus yang diberikan otoritas kepada setiap umat saat ini Bapa. Diperkatakan dalam ibadah ini, in Jesus name, selalu begitu dibukakan dalam nama Yesus Kristus. Adalah Roh-Mu yang mengalir, yang buta melihat,
yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Haleluya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Yang kotor dibersihkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, dan serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus mendapatkan firman pada malam hari ini. Berapa-Mu mengerti kosong. Dalam nama Yesus. Tapi siapkan hati kami untuk mengerti. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Bentar guys. Oke, aku coba pindah audio. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Suara Bang kedengaran? Oke ya. Oke, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bagaimanapun keadaan kamu, mungkin lagi sedih, mungkin lagi sukacita, mungkin lagi berjuang. Yo, silahkan untuk ngapain? Silahkan untuk berikan reaksinya, apapun itu bisa sedih, bisa juga love, bisa juga ya mungkin yang lainnya kan begitu. Gak apa-apa. Kayaknya ini ada yang penasaran, kayaknya ada yang bingung. Gak apa-apa, oke, puji Tuhan. Kita kembali lagi dalam rangkaian ini udah gimana? Yang ketujuh ya? Udah ketujuh. Mantap, puji Tuhan. Dalam bulan ini kita sudah melampaui, bukan melampaui, udah kayak apa aja ya. Kita sudah melalui, kita sudah bahas, belajar firman Tuhan bareng-bareng selama 7 minggu. 7 minggu, banyak banget ya. Selama 7 pertemuan dengan pertemuan sekali. Dalam 1 minggu itu 2 kali. Dan di hari ini kita dipertemukan lagi. Mungkin nggak lama-lama teman-teman. Mungkin nggak lama-lama. Karena bakal cepat malam hari ini. Kabar sukacitanya seperti itu. Tapi jangan pula nanti ada kabar sukacita seperti itu, jadi gimana gitu. Bentar ya teman-teman. Iya, puji Tuhannya. Dan bentar teman-teman. Mungkin berikan aku 5 menit saja atau 3 menit. Aku kembalikan dulu, aku keluar dulu sebentar lalu masuk lagi. Aku kembalikan dulu ke MC atau ke tim yang lainnya. 3 menit sampai 5 menit paling lama. Sebentar ya guys, sebentar aku keluar dulu sebentar. Oke, shalom teman-teman, sambil menunggu Bang Sam. Halo, shalom. Wah, puji Tuhan, puji syukur. Wah, ada jiwa baru nih. Halo, shalom. Wah, Intan walaupun lama tapi jiwa baru ya. Shalom Intan. Shalom Kak Sela Pasaribu. Shalom Kak Aslima Nai Borhu. Wah, benar-benar bersukacita banget ya, puji Tuhan, haleluya. Bersukacita untuk teman-teman yang bergabung, shalom semuanya, hai. Wah, puji Tuhan ya, tema kita, wah shalom Intan, gimana kabar kamu? Wah, ya teman-teman kita sambil nunggu, shalom Kak Aslima, gimana kabarnya Kak? Boleh tahu teman-teman dapat link Zoom nih, terutama untuk Kak Sela dan Kak Aslima, dapat link FWS dari mana? Oh, Kak Sela dari Kak Astrid. Wah, puji Tuhan. Wah, Kak Aslima dari IG Kak. Wah, IG-nya Bang Sam ya? Atau yang lain nih? Udah pede banget aku ya, kayak langsung nembak dari Bang Sam gitu kan. Tapi kan yang nge-share nggak hanya Bang Sam ya kan? Wah, bener. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Teman-teman tahu kan, pasti tadi udah dikasih tahu nih sama Kakak Matthew nih. Tema kita pada malam hari ini bayar harga. Teman-teman, menurut pandangan teman-teman nih, sambil kita nunggu Bang Sam untuk bergabung lagi, bayar harga menurut teman-teman itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh on mic juga kok. Boleh on mic-nya. Boleh bilang gitu. Mungkin dari Kakak Matthew sendiri. Wah, oke. Nggak apa-apa. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar apa sih itu bayar harga? Bayar harga di dalam pelayanan, bayar harga di dalam segala hal, teman-teman. Karena anak Tuhan itu
harus selalu teman-teman ada yang dalam arti kata harus ada gitu, something yang harus dikorbankan gitu. Bukan untuk kejahatan tapi untuk kebaikan gitu ya teman-teman. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang bayar harga tersebut supaya kita sama-sama mengerti nih. Kita sama-sama mengerti kayak esensi dalam pelayanan, esensi dalam penginjilan, esensi dalam hal apapun itu kita bisa ngerti gitu teman-teman, kita bisa tahu. Jadi nanti ketika kita terjun nih, ketika kita masuk nih ke dalam pelayanan, biur gitu kan. Wah, aku udah nggak kaget. Karena apa? Wah, karena aku waktu itu udah diisi sama firman Tuhan. Aku udah diingatkan sama Tuhan, aku udah di-remind sama Tuhan, aku udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa gini loh, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Yang kayak kamu harus bayar harga loh, kamu harus seperti ini, yang seperti itu teman-teman. Jadi nanti dalam arti kata teman-teman juga ya jangan lupa gitu ya, siapin catatannya teman-teman nih, mumpung masih ada waktu nih, masih ada waktu walaupun Bang Samnya udah join, tapi dia belum connect audio teman-teman. Yuk, siapin catatannya teman-teman. Oh ya teman-teman juga nanti setelah sesi firman Tuhan, sharing firman Tuhan, juga ada Q&A teman-teman. Teman-teman bebas gitu, bertanya tapi sesuai konteks ya, yaitu bayar harga. Dan teman-teman kalau misalnya malu, Kak aku malu deh mau tanya, teman-teman boleh chat ya. Chat ya namanya Matthew. Mana nih kakak Matthew nih? Mana nih kakak Matthew yang mana ya? Yang mana ya? Kakak Matthew boleh on mic-nya. Hai, Shalom. Nah, itu ya teman-teman boleh chat pribadi atau chat private ke kakak Matthew. Terus teman-teman tulis pertanyaannya kayak mungkin nanti ada firman Tuhan yang teman-teman gak ngerti atau kecepatan jadi kayak aduh kayaknya kayak aku belum ngerti nih di bagian ini nih, aku belum ngerti begini. Nah, teman-teman boleh ya chat kakak Matthew gitu kayak shalom kak gitu. Bahkan nanti mungkin teman-teman gitu ya, gak harus bertanya ketika udah sesi Q&A gitu, tapi teman-teman juga boleh gitu bertanya chat ke privacy ke kakak Matthew ketika lagi sharing firman Tuhan gitu. Tapi nanti ketika sesi Q&A juga boleh teman-teman gitu. Mungkin kan teman-teman kayak contoh gitu, aku takut deh lupa deh nanti aku mau bertanya apa gitu kan. Nah, jadi boleh juga teman-teman gitu. Jangan malu, jangan ragu dan jangan takut karena kita sama-sama di sini belajar teman-teman. Gak ada yang lebih pinter, gak ada yang lebih tahu, gak ada yang lebih mengerti semua proses di dalam sini ya teman-teman. Wah, puji nama Tuhan. Mana nih Kakak Sam nih? Oke, puji Tuhan teman-teman. Oke, Kakak Samnya sudah balik dan malam hari ini kita akan belajar tentang bayar harga. Aku kembalikan kepada Kak Sam. Oke, langsung aja ya. Ya, udah muncul PPT-nya teman-teman? Udah muncul? Belum ya? Sekarang? Udah. Oke. Bentar. Masih. Sekarang udah aman kan? Aman teman-teman? Oke, puji Tuhan. Maaf ya. Maaf agak lama dan telatan dikit. Iya. Oke, bentar guys. Oke. Masih aman suaraku? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya topik di dalam bulan penginjilan. Kita masih dalam bulan penginjilan. Artinya masih ingat kan Injil itu apa? Penginjilan itu bagaimana? Bagaimana kekuatan Injil? Bagaimana juga power of Injil? Bagaimana juga spirit Injil? Bagaimana juga kehidupan kita itu merasakan sendiri tentang Yesus kan begitu ya? Karena Injil itu sendiri adalah berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kan begitu ya teman-teman. Dan hari ini kita sama-sama belajar kembali masih dalam serial penginjilan, itu bayar harga. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama udah belajar banyak hal. Ada loh, ini loh bagiannya. Kalau kita mau menginjili, ini kekuatannya, ini spiritnya. Inilah juga harus kita pahami gitu. Oh berarti untuk menginjili itu seperti ini ta. Harus merasakan dulu bagaimana Yesus, bagaimana juga otoritas Yesus, bagaimana juga kepribadian Yesus, bagaimana juga tentang overall tentang Yesus. Karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri kan begini. Dan malam hari ini kita sama-sama, ketika kita diperhadapkan mungkin sama orang-orang yang
sedikit apa namanya? Ada orang-orang yang mungkin ada yang menolak, mungkin juga, mungkin kitanya sendiri juga, baik itu kepada penerima ataupun pemberi, ada namanya bayar harga. Tidak akan mungkin segala sesuatu di dunia ini, ketika manusia jatuh dalam dosa itu ada namanya bayar harga. Bahkan waktu sebelum ada dosa juga itu namanya bayar harga. Overall segala sesuatu lah. Segala sesuatu apapun itu ada bayar harganya. Kan begitu ya teman-teman. Tapi bayar harganya yang hari ini kita ambil terkhusus berbicara tentang ada satu topik nanti kita bahas. Itu kan bagaimana tentang penginjilan itu tadi teman-teman. Artinya bayar harga yang hari ini kita bahas ialah yang hari ini yang akan kita bahas ialah bayar harga mengenai apa yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya apa sih yang Tuhan perintahkan bagi kita? Mari kita sama buka. Kita mengulang kembali dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Ingat ya teman-teman, kita sama-sama diskusi. Artinya kita berinteraksi dua arah timbal balik. Dan hari ini kita sama-sama baca. Yuk, mari sama-sama kita baca dari Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Inilah tugas yang Tuhan perintahkan, bukan hanya sekedar ibaratnya dari dari pandangan Markus saat dia bersama dengan Tuhan. Ada satu pesan yang Tuhan berikan dan Markus dapat ini dan Roh Kudus ingatkan di sini. Yaitu apa? Ayo sama-sama kita baca. Markus 16 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, apa kata Tuhan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke. Inilah perintah Tuhan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang yang percaya. Kita disuruh ngapain? Pergi. Kita disuruh bukan berdiam diri ketika engkau sudah terima Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus, atau ketika kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan bilang, pergi. Apa artinya pergi? Pergi ialah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana? Kita nggak berdiam diri, tapi kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama pertumbuhan. Yang kedua, itu kaki kita melangkah ke seluruh dunia. Tugasnya apa? Beritakan Injil. Kita udah tahu, kita udah belajar. Firman Tuhan juga mengatakan ada dua tipe penginjilan. Yang pertama, buah hidup. Yang kedua, perkataan. Kan gitu ya. Itu dua tipe penginjilan, lewat buah hidup sama perkataan. Dua tipenya. Ide yang Tuhan suruh bagi kita. Berarti itu tadi, kalau Tuhan suruh pergi, artinya kita bertindak, nggak berdiam diri. Nggak hanya stuck di satu posisi dalam kehidupan kita. Kan begitu ya. Karena banyak orang, ketika dia terima Tuhan, ketika hidup kita mengalami namanya, terima Tuhan, ada struggle. So pasti setiap kita, bahkan para murid sendiri ketika memberitakan firman, memberitakan tentang Kristus, itu ada struggle-nya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak berdiam. Mereka terus pergi kemana Tuhan pimpin, kemana Tuhan pilih, kemana Tuhan utus. Masalahnya, perhatikan dan coba renungkan. Adakah satu firman Tuhan mencatat ketika Yesus mengutus para muridnya? Mereka berdiam diri. Tidak ada satupun orang yang tercatat di perjanjian baru ataupun para murid itu berdiam diri. Mereka bergerak terus. Sekalipun Paulus berada di penjara, dia tidak berdiam diri, teman-teman. Dia tetap pergi. Apa artinya? Dia tetap menulis surat kepada setiap jemaat. Dia tetap memberitakan, mengingatkan, menegur, menasihati. Itu tetap pergi. Gitu loh, teman-teman. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama mengerti. Oh, aku dipimpin, aku ditunjuk, aku dipimpin, aku disuruh, diperintahkan pergi. Tapi kenapa aku berdiam diri? Coba renungkan, kenapa kamu berdiam diri hari ini?
Karena teman-teman itu tadi, bagaimana kita itu bisa pergi kalau kita itu diem. Misalnya, kalian memerintahkan aku, Bang Sam, abang minum. Aku dengar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah aku bisa minum? Enggak. Kan gitu ya. Sama seperti itu juga, teman-teman. Kehidupan kita itu tadi bukan hanya soal penginjilan, overall dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memerintahkan, yuk lakukan. Lakukan. Karena ketika engkau melakukannya, itu udah bayar harga. Tapi hari ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana kerajaan sorga, ataupun berbicara tentang, nanti kita baca ke depan, bagaimana hal yang berharga itu kita miliki. Apapun itu hal yang berharga itu. Mari sama-sama selanjutnya, teman-teman. Kita akan masuk bahwa, perhatikan, bayar harga sama dengan pengorbanan atau garing mengorbankan. Artinya harus ada yang kita pilih. Makanya firman Tuhan mencatat, orang yang menduha hati tidak akan mendapatkan, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dia mendua hati. Yang ini satu dia lakukan, yang ini satu dia lakukan. Yang mana mau dia lakukan? Pening gitu loh, pusing, capek. Jadi kita tuh capek, diri kita tuh sendiri capek. Kenapa? Karena kita sendiri nggak mau bayar harga. Ada dua pilihan, pasti dalam hidup kita, apapun segala sesuatu itu pasti ada pilihan. Mau melakukan A atau melakukan B. Itulah namanya itulah yang dikatakan yang namanya free will. Selagi masih ada free will, manusia harus bayar harga. Selagi masih ada kehendak otoritas dalam diri manusia, itu harus bayar harga. Dan harus ada pengorbanan. Makanya Yesus mencontohkan bagaimana bayar harga yang sesungguhnya. Kan Yesus mencontohkan bagaimana pengorbanan itu, bagaimana bayar harga itu. Kan begitu ya teman-teman. Yesus mencontohkan sendiri. Kalau dia tidak mencontohkan, tidak akan mungkin kita bisa bayar harga. Makanya orang yang bisa bayar harga adalah orang yang benar-benar kenal siapa Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan merasakan Yesus itu sendiri. Ini terlepas dari pelayanannya, bukan hanya sekedar pelayanan, tapi juga relation, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, kehendak, keinginan, kerinduan, penggenapan janji, terlepas dari itu. Tapi karena memang kebetulan bulan ini adalah bulan penginjilan, artinya ketika Tuhan suruh lakukan. Itulah disebut dengan bayar harga dan pengorbanan. Ada yang harus kita keluarkan, ada yang harus kita relakan, ada yang harus kita tinggalkan. Kan begitu ya. Mungkin kita udah sering dengar perumpamaan ataupun contoh. Ketika kita pengen makan dan kita punya uang, kita harus merelakan uang kita itu 100.000, harus kita pecah. Seandainya harga makanannya 20.000, artinya kan bagian kita 80.000 lagi, 20.000 kita udah hilang. Kenapa? Karena kita sudah membeli, maka kan begitu ya. Gitu teman-teman, harus ada yang kita relakan. Tapi itu tadi bukan hanya, tapi satu lagi, dalam bayar harga itu ada timbal balik. Sekalipun nggak secara langsung kita dapat merasakan, tapi suatu hari Tuhan juga ingat, oh iya, ini aku juga dapat pengorbanan. Sedangkan Yesus sendiri teman-teman itu juga timbal balik bagi manusia gitu. Allah dan manusia kembali bersatu, kan gitu ya. Allah itu kembali dengan manusia dan manusia kembali kepada Allah. Jadi bayar harga itu timbal balik. Udah kita mengorbankan, ibarat gini, kita mengorbankan satu, tapi luar biasanya itu kita dapatkan, ibaratnya kalau kata-kata dunia itu, benefitnya itu timbal balik, gitu loh. Jadi tapi teman-teman, Alkitab mengajarkan jangan pikirkan timbal baliknya apa. Karena timbal baliknya itu Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah sudah siapkan. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita itu bayar harga? Kenapa? Karena Allah sudah punya. Ya tinggal dia memberikan, tapi kita
Dia menganggap kita punya, tapi kita takut kehilangan. Kenapa kita sulit bayar harga? Karena kita takut kehilangan. Aku takut Tuhan nanti masa depanku begini. Akhirnya apa? Muncullah pikiran-pikiran. Gimana ya nanti ya? Nanti kalau aku nggak seperti ini, nanti begini. Nah, kalau aku nanti nggak lakukan ini, nanti kondisi seperti itu. Padahal jelas Tuhan bilang, jangan khawatir. Akulah yang menyertai masa depanmu. Kan begitu ya. Jadi harusnya kita bersyukur. Kenapa? Ketika kita mengorbankan sesuatu, itu ada timbal baliknya, teman-teman. Ada timbal baliknya. Makanya teman-teman, kalau engkau hari ini misalnya, kalau Tuhan perintahkan kamu berdoa, ingat ya, pengorbanan itu, berar itu pengorbanan. Kalau Tuhan perintahkan kamu saat ini misalnya, hey misalnya, halo si A, kamu nanti jam 4 berdoa. Oke, udah pas jam 4 ini, si A ini diingatkan sama Roh Kudus. Yuk berdoa. Perhatikan, ketika dia berdoa, dia bayar harga. Bayar harga ke apa? Dia meninggalkan aktivitasnya untuk berdoa. Yang ditinggalkan apa? Aktivitasnya. Tapi kalau dia tidak berdoa, berarti dia meninggalkan doanya. Dia bayar harga juga. Oh iya, dia bayar harga juga. Dia bayar harga meninggalkan doanya. Dia mengorbankan waktu doanya. Akhirnya dia melakukan aktivitas. Itu juga bayar harga. Makanya tadi segala sesuatu mengenai apa yang kita lakukan itu bayar harga. Baik aktivitas, baik keuangan, baik pertahanan, baik juga pikiran, itu bayar harga. Ketika kita memikirkan pikiran Kristus, bahwa kita mengatakan masa depan, kalau ya kita mengingat pikiran Kristus bahwa masa depan ada dan pengharapan tidak akan hilang, tapi datang orang lain menyucukkan perkataan, kami itu tidak ada apa-apanya. Terus ngapain lagi? Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, kita bayar harga namanya. Artinya apa? Kita lebih peka sama suara orang lain tadi. Kamu sialan lah, kamu goblok lah, kamu bodoh lah. Artinya kita bayar harga kepada firman. Jadi kalau kita nggak dengar-dengaran sama firman pun, itu bayar harga. Itu bayar harga, pengorbanan. Kita mengorbankan kehendak kita sendiri, telinga kita sendiri. Makanya orang yang ikut Tuhan itu bayar harga. Kenapa? Karena dia meninggalkan. Makanya sama-sama teman-teman akan kita baca dan kita bahas. Khususnya pelayanan, ketika Tuhan suruh, yuk kamu ke sana saat ini juga. Kamu, misalnya Tuhan nyuruh aku, hey Samuel, yuk saat ini kamu pergi ke Sulawesi, pergi ke Kalimantan, pergi ke Jawa, oh amin Tuhan Yesus, pergi ke Australia, pergi ke sini, oh haleluya kan. Teman-teman kita sama-sama doain kan dia teman-teman. Jadi plan RJM itu agak luas sekali. Gitu kan? Ketika Tuhan perintahkan di situ, ya aku harus bayar harga. Lewat apa? Bisa keuangan, bisa waktu. Yang harusnya aku tidur tenang, duduk diam, tapi Tuhan suruh ke sana, aku harus pergi. Makanya hari ini kita sama-sama. Sebagaimana sih memang pengorbanan itu? Kalau kita mengorbankan itu bagaimana sih? Selanjutnya kita bahas. Yuk sama-sama kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Atau yang bisa membacakan satu orang, yuk silakan satu orang. Udah ada kok di slide, tinggal membacakan aja. Silakan. Yuk. Yuk, silakan. Open mic-nya, nggak apa-apa. Silakan. Adakah yang mau membacakan? Ya, dipersilakan. Izin bantuin baca ya Bang. Yuk, silakan. Jadi ayat 44, hal kerajaan surga itu semua harta yang terpendam di ladang. Yang oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu semua seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah Oke, yang sepertinya Smith terkendala jaringan. Yuk sama-sama kita baca ulang ya. Oke, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian firman Tuhan. Wah, luar biasa. Kan inilah ayat yang akan kita pakai juga, begitu teman-teman. Perhatikan, kalau tadi ayat sebelumnya, pergilah jadikan seluruh bangsa murid. Artinya kita juga ketika kita pergi, kita mengetahui, ibarat gini, kita pernah, orang yang pergi, teman-teman, orang yang pergi dan diutus oleh Tuhan, adalah orang yang sudah menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Oke, sehingga dia membagikan harta yang terpendam itu untuk orang juga masuk ke ladang yang apa tadi katanya? Ladang yang mempunyai harta yang terpendam itu, teman-teman. Ulangi. Orang yang diutus pergi sama Tuhan ke seluruh dunia tadi ialah orang yang sudah menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Sehingga ibaratnya gini, ketika kita sudah berada di dalam, Tuhan bilang ke pemilik ladang itu bilang, gitu kan? Pemilik tanah itu bilang, "Yo, kalau kamu juga mau, ayo ajak yang lainnya juga kamu masuk ke sini. Katakan di sini ada loh harta yang terpendam yang luar biasa, yang orang lain juga bisa miliki. Dan mutiara itu juga kamu bisa miliki, yang lain juga bisa miliki." Nah, itu tadi teman-teman, kita diingatkan di sini. Nah, ini luar biasa ya. Bahwa apa? Ada dua bukan ini adalah dua hal berbicara tentang kerajaan sorga, gitu kan? Nah, jadi itu dikatakan ada ini kita bagi dua ya, 44 sama 4 dan 45, 46. Kita masuk dulu kepada kepada harta yang terpendam. Dari ayat 44, teman-teman. Di titik apa berharganya? Sama-sama. Kerajaan sorga itu semua terfokus kepada Allah. Apapun itu. Baik itu kehendak, keinginan, keselamatan, kedaulatan, lalu apalagi pujian, penyembahan, lalu apalagi pengagungan, kemuliaan, itu hanya terfokus pada Allah. Makanya kerajaan sorga itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Sekalipun saat ini kita nggak berada dalam dimensi ataupun dimensi kesorgaan, tapi kita bisa merasakan the presence of God dalam kehidupan kita. Kan begitu ya. Makanya kita juga ngerti ketika kita itu mengalami namanya hadirat Allah, kita mengetahui, oh Allah itu seperti ini ya. Oh, semua terfokus pada Allah. Makanya teman-teman, berarti dengan kata lain, hal kerajaan itu sorga itu berarti hal tentang kealahan itu sama seperti yang terpendam, harta yang terpendam di ladang. Artinya hal yang berharga itu kan terpendam loh teman-teman. Pendam. Harta yang terpendam itu sama seperti hal yang berharga yang tersembunyi. Kenapa? Karena ibaratnya dalam suatu lahan yang nggak bisa ditemui orang, yang hanya bisa ditemui bagi orang yang mau. Karena itu ditemukan orang. Kerajaan sorga adalah seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Berarti teman-teman, ibaratnya seandainya kita berada dalam satu ladang, seandainya kita berada dalam satu tempat, misalnya kita satu rumah, gitu kan, satu tempat, satu lokasi, satu tanah lah gitu. Misalnya, ketika kita terus memandang ya, kita terus mencari, ada yang mau kita cari, misalnya kita lagi mencari yang namanya, anggaplah satu buku atau misalnya satu emas atau berlian atau bagaimana yang tertanam di dalam tanah, tapi munculnya sebenarnya kepalanya misalnya. Tapi teman-teman, ketika kita cari mana ya, tapi cuman berdiam diri, enggak, ibaratnya bukan mencari, tapi bukan hanya sekedar oh iya ini ada tanah, tapi di mana ya? Hanya sekedar lihat, tapi nggak mau untuk apa? Membuka hatinya, yuk gerak. Mana ya? Tapi bukan semata-mata keselamatan itu dikerjakan oleh diri sendiri, enggak. Artinya itu sudah ada. Berlian itu, harta itu sudah ada. Tapi masalahnya, apakah seandainya pun kalau kita, misalnya gini teman-teman, kalau kita seorang anak kecil nggak tahu emas, kira-kira maukah engkau ambil? Pasti mereka juga mengambil. Di situ ada emas, di situ ada mainan, anak kecil lebih milih mana?
pasti mainan. Mereka nggak akan ngambil emas. Jadi seperti itu. Orang yang mau mengambil emas, karena orang tahu emas itu apa. Dan itu sudah tersedia. Nah, itu loh teman-teman. Jadi itu tadi. Lalu apalagi? Tapi bukan hanya sampai situ. Bukan hanya sampai didapatnya. Bukan hanya sampai dia menyadari. Bukan hanya sampai ditemukan. Tapi apa katanya? Dipendamnya lagi. Sama seperti ketika kita menerima. Sama seperti kita itu mendapatkan Kristus. Oh ini loh keselamatan itu loh. Oh ternyata kehendak Tuhan itu seperti ini kan begitu ya. Berbicara tentang Allah. Baik itu kehendak, baik itu keinginan, baik rencana, baik keselamatan. Overall. Kalau kita menemukan isi hati Bapa, Bapa ternyata seperti ini ya. Artinya teman-teman, simpan. Di-keep. Oke, jangan hanya sekedar gimana? Jangan hanya sekedar oke, aku lihat, oh iya ya, oke itu emas. Nggak aku ambil, nggak aku simpan. Sama seperti tentang benih. Ketika firman ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, bersemak duri, itu artinya apa? Firman itu tidak disimpan. Karena orang yang menyimpannya, lihat, perhatikan. Dia akan pergi, kembali mengoreksi dirinya. Jadi, ada hubungannya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Lalu dipendamnya lagi, disimpan firman itu dalam dirinya. Artinya, dia mengoreksi kehidupannya. Setelah dikoreksi kehidupannya apa? Oh, ternyata ini nggak boleh loh. Ketika Tuhan bilang, kamu hidup kudus. Ketika Tuhan bilang, kamu hidup berkenan. Artinya, ketika kita masih ada namanya sesuatu hal, okultisme, akar pahit, kebencian, amarah, perkataan kotor, perkataan serapah, gusip, ataupun kita juga belum menerima Yesus, artinya kita mengoreksi kehidupan kita. Iya ya, aku menyadari ya. Ternyata apa yang aku miliki sekarang itu nggak berharga ya. Akhirnya apa? Menjual harta miliknya, artinya membayar harga. Di sini letak bayar harganya. Kenapa? Ketika dia sudah dapat yang penting, yang luar biasa, yaitu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, perkenaan Tuhan, hati Bapa, kasih Tuhan, sukacita dalam Tuhan, dia rela meninggalkan. Oke, aku nggak apa-apa Tuhan. Sekalipun sakit di dagingku, aku siap meninggalkannya. Aku nggak peduli gimana resikonya dalam dagingku, tapi aku mau siap. Kenapa? Karena ada harta yang aku pegang di dalam kerajaan sorga. Lalu apa katanya? Membeli ladang yang baru itu. Jadi benar-benar sah miliknya. Sejak kapan? Sejak kita menjadi pemilik. Sejak kita menjadi bagian dalam ladang itu. Satu proses yang bagaimana? Satu proses dalam kehidupan kita yang benar-benar ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, kita harus rela meninggalkan. Kalau dikasih pilihan 1 sampai 10, berapa yang mau kamu korbankan untuk Tuhan? 1, 2, 9, itu semua nggak ada gunanya. 9,5 itu juga nggak ada gunanya. Dan Tuhan mau 10 total sama Tuhan. Itu yang pertama. Berarti yang pertama, hal kerajaan sorga berbicara tentang hal yang tersembunyi bagi orang yang mau. Seandainya teman-teman, ini aku kasih contoh. Ini ladang lama. Ini ladang lama adalah, yaitu apa? Sama seperti apa tadi? Manusia kita sendiri. Manusia kelamaan kita gitu loh. Ibaratnya keinginan di sini ada apa? Manusia lama, ada kehendak manusia. Di sini ada apa? Keinginan diri sendiri, gitu kan? Lalu apa? Hak, keinginan diri sendiri. Sini guys. Lalu apa lagi? Ada hak, ada keinginan, ada mungkin ketakutan. Di sini mungkin ada juga kecemasan, kekeringan, overall segala sesuatu. Bisa juga zona nyaman, apapun itu teman-teman, ketakutannya. Tapi teman-teman, inilah satu contohnya.
Ketika kita terus kita jalan, kita mau membuka hati kita ini, ingat ya, di situ titiknya apa? Kita mau membuka hati kita. Kita yang berada di ladang lama. Itu gimana? Kita berjalan terus, akhirnya kita mengerti bahwa apa? Oh, akhirnya aku bisa menemukan ladang yang baru itu. Aku pindah dari ladang yang lama menjadi ladang yang baru. Aku menjual. Di sini apa? Menjual. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Ini menjual Tuhan Yesus ini. Di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Artinya teman-teman. Makanya firman Tuhan apa? Firman Tuhan mencatat bahwa apa? Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi sebenarnya itu seperti kita barang gadaian, parahnya gitu. Kita dibeli dari si jahat. Kita dibeli dari ladang lama. Gitu kan? Dibeli di dalam Tuhan. Bentar guys. Dibeli di dalam Tuhan, ini dibeli ya. Dibeli di dalam Tuhan Yesus, dan oleh Tuhan Yesus lah kita dibeli. Dan akhirnya apa? Kita pindah menjadi ladang yang baru. Apa tadi harta terpendam? Ini harta yang terpendam. Artinya harta yang tak ternilai, teman-teman. Tak ternilai. Lalu apa lagi? Tak ternilai, bisa juga di sini tidak dapat dimengerti orang lain. Tidak dapat dimengerti orang dunia, orang lama gitu. Orang-orang di sini nggak ngerti. Kenapa? Ya dia beda ladang. Karena apa? Ya Allah. Karena orang yang bisa mengerti ialah orang yang juga berada di ladang yang baru. Makanya Tuhan, teman-teman, itulah dikatakan apa? Allah mengambil rupa menjadi seorang hamba. Karena apa? Dia yang berada di ladang lama masuk ke ladang dia yang berada di ladang baru masuk ke ladang lama untuk menarik manusia untuk kembali ke ladang yang baru. Ini orang dunia. Itu loh teman-teman. Makanya kenapa kita sulit untuk bertumbuh? Karena kita berada di ladang lama. Kenapa kita sulit untuk peka sama Tuhan? Karena kita nggak bisa mengerti. Karena kita nggak berada di ladang yang baru. Itu tadi. Ini kepekaan juga bisa. Mendengar suara Tuhan juga bisa. Itu loh berbicara tentang bayar harga. Tapi teman-teman, kalau kita nggak mau, kalau kita berada di ladang lama, dan ketika kita mendapatkan ladang baru, tapi kita mendapatkan ladang baru, namun perhatikan, tidak menjual. Apa arti tidak menjual? Harus benar-benar ditinggalkan. Orang yang nggak mau menjual adalah meninggalkan. Ini ataupun meninggalkan. Perhatikan, dia tidak dapat masuk ke ladang baru, ladang yang baru tadi. Itu loh teman-teman. Dia nggak akan bisa masuk. Kenapa? Orang dia nggak memiliki. Nah itu tadi teman-teman, makanya diingatkan kita hari ini. Artinya dia apa? Orang itu membayar harga di mana? Dia bayar harga. Di sini bayar harganya di situ, nggak dapat ladang baru. Tapi ketika ada orang yang rela meninggalkan, rela sepenuh hati ketika kehidupan kita itu hidup dalam diri sendiri, pasti kita nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Orang kita nggak punya apa-apa. Karena yang punya itu ya pemilik tanah.
Makanya itu ada kehampaan, teman-teman. Bentar, guys. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Yang kedua, perhatikan. Kita akan lanjut yang kedua. Ayat 44 sampai 46. Bentar, teman-teman. Sedikit mulai. Bentar ya. Oke. Kita masuk yang kedua. Bagiannya 44 sampai 46 ya. Oke, ini dia. Kerajaan sorga itu sama terfokus. Pedagang yang mencari, teman-teman, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang identitas kita. Siapa di hadapan Allah? Kita itu sebagai apa? Pedagang kira-kira pekerjaan nggak? Iya, itu pasti pekerjaan. Artinya, ketika tadi pertama berbicara tentang harta, artinya sekarang kita sebagai identitas kita, pekerjaan kita sebagai apa? Pelayannya Tuhan. Kita bukan lagi diperbudak oleh dosa, kita bukan lagi diperbudak oleh kita bukan diperbudak lagi oleh apa? Kita bukan lagi diperbudak hamba dosa. Artinya ketika kita berada di dalam hamba, kita melakukan. Ketika kita tahu, oh, ibaratnya kita dulu melakukan apa? Kita hidup untuk diri kita sendiri, kita menyenangkan diri kita sendiri, kita mencari hasil untuk diri kita sendiri, dinikmati oleh diri kita sendiri. Tapi setelah kita berada di dalam Tuhan, kita mau mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Kenapa? Karena hasil yang berada di dalam pekerjaan Tuhan itu seperti mutiara yang berharga, yang bernilai mahal. Yaitu apa? Mahkota. Soal pelayanan apa ya? Mahkota kemuliaan. Iya. Oh, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Ulang. Ingat ya, kerajaan sorga. Pertama tadi kan berbicara tentang, yang pertama tadi kan berbicara tentang apa? Kehidupan. Bagaimana kita dipindahkan dari ladang lama ke ladang yang baru. Artinya kita sudah bukan lagi milik kita, diri kita sendiri lagi. Bahwa hidup kita bukan kita lagi. Artinya Kristus sudah ada. Kita ibaratnya kita diciptakan bukan untuk diri kita lagi. Kita diciptakan pemiliknya bukan kita lagi. Dan pemiliknya bukan dosa lagi, bukan iblis lagi. Tapi kita kita sudah diciptakan yang baru, kita sudah jadi ciptaan yang baru, kita absah menjadi miliknya Kristus, kita absah menjadi miliknya Allah di dalam Kristus. Itu ayat 44. Tapi 45, 46, kita sudah berada di ladang baru. Artinya kehidupan kita sudah baru. Pikiran kita sudah baru, hati kita sudah baru, keadaan kita semua sudah baru. Setelah keadaan kita sudah baru, ini artinya kita juga sudah berada dalam pekerjaan yang baru. Identitas kita memiliki pekerjaan yang baru. Yaitu apa? Pelayanan Tuhan. Yaitu apa? Bagiannya Tuhan. Makanya di situ dikatakan apa? Ketika kita mengetahui kita pekerjaannya Tuhan, kita pekerjaannya Tuhan, kita bekerja di ladangnya Tuhan, artinya kita mengetahui bahwa apa? Yang kita senangkan itu Tuhan. Ketika kita mengerjakan, ada upah yang Tuhan, ada itu upah yang Tuhan berikan. Dan itu kita mengetahui, oh ternyata upah itu mahal ya. Tapi jangan kejar upahnya. Kejarlah menyenangkan Tuhannya. Karena yang paling berharga ialah menyenangkan Tuhan. Sama-sama kita katakan, yang paling berharga ialah menyenangkan Tuhan. 2, 3 ya. Yang paling berharga ialah menyenangkan Tuhan. Jadi mutiara yang berharga itu ialah menyenangkan Tuhan. Ada amin? Karena orang dunia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tapi orang-orang yang berada di ladang yang baru itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan itu mahal, teman-teman. Mahal, sama seperti darah Kristus yang mahal. Haleluya. Yesus juga itu sama. Dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Ketika berada dalam manusia, dia juga sebagai hamba. Dia sebagai pelayannya. Tapi ketika dia dipermuliakan, identitas yang awalnya juga sebagai manusia, dia juga akhirnya dipermuliakan di tengah-tengah manusia. Tapi teman-teman, itu tadi artinya kita rela meninggalkan apa yang saat ini kita kerjakan. Kita rela meninggalkan apa yang saat ini
bisa saja cita-cita. Misalnya suatu hari ke depan engkau memperoleh banyak hal. Tapi ketika Tuhan suruh, yuk kamu tinggalkan pekerjaanmu, kamu tinggalkan usahamu, kamu tinggalkan ABC segala macam. Tapi Tuhan bilang, ikut masuk dalam pekerjaanku. Itu adalah nilai berharga. Ketika kita juga sulit untuk menyenangkan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan bilang, yuk hari ini tinggalkan. Apa yang kamu lakukan biasanya, ya tinggalkan. Itu nggak ada nilainya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu melakukan kehendakku, itu ada nilainya bagi kamu. Itulah siapa apa? Menjual seluruh miliknya. Nggak ada katanya, firman Tuhan kami catat 90% milikmu, 10%, tapi firman Tuhan catat apa? 100% seluruhnya. Apa yang kita punya. Bisa keinginan, kebebasan, dan lain sebagainya, rencana masa depan, ketakutan, pikiran. Yuk siap melepaskan. Tapi kalau kita juga nggak mau melepaskan, kita bayar harga kepada kehendak Tuhan. Kita tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Diulangi. Kalau kita nggak mau bayar harga, kalau kita mau memilih tidak hidup dalam kehendak Tuhan, kita juga sudah bayar harga kepada keinginan kita. Kita memaksa kehendak kita. Akhirnya kita meninggalkan kehendak Tuhan. Kita nggak berada di dalam kehendak Tuhan. Selanjutnya. Makanya teman-teman firman Tuhan katakan apa? Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan memikul. Sama teman-teman. Menyangkal diri. Sama seperti ketika kita menemukan harta yang terpendam. Kita mau menguburkan, membuang ladang lama kita. Enggak, kita ingat-ingat lagi. Udah terbuang. Udah jual. Udah semuanya kehidupan. Dosa lama. Pekerjaan lama. Cara hidup yang lama. Tinggalkan semuanya. Yaitu menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Aku mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Identitas kita menjadi anak Tuhan. Ketika identitas kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, pekerja Tuhan, anaknya, saudaranya. Dan kita itu fokusnya untuk menyenangkan Tuhan. Dan nilainya sangat mahal. Jadi setiap orang itulah artinya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, every day, every time. Dan mengikut aku. Sama-sama kita katakan ayat ini. Sebagai ayat, kalau bisa dipakukan di dalam Tuhan. Jadi itu terakar. Ditanamkan benih ini. Yaitu apa? Ya sama-sama kita baca lagi. 2-3 ayat. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau menyangkal diri. Yang mau mengatakannya, Tuhan, aku mau menyangkal diri. Yang juga mau menyatakan kedua-duanya, Tuhan, aku mau menyangkal diri dan memikul salib. Artinya aku siap meninggalkan kehidupan lamaku, siap meninggalkan segala sesuatu. Makanya penginjilan juga sama. Ketika kita menginjili orang lain, orang yang mau untuk menerima Injil, orang adalah orang yang siap bayar harga. Meninggalkan cara hidup yang lama, masuk dalam cara hidup yang baru, dan dia mau mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Every day, setiap hari. Tapi Bang, terlalu banyak kehidupanku, problem, masalah. Firman Tuhan bilang, tinggalkan, lepaskan, kau yang pegang kendali, lepaskan saat ini juga, biar aku pegang kendali. Itu juga salah satu bayar harga. Pasti setiap kehidupan kita ada Pasti setiap kehidupan kita itu ada namanya proses. Tapi teman-teman, ketika kita mengambil kendali dalam proses itu, kita merasa, ya overall segala sesuatu tentang kemanusiaan. Ketika kita lebih mengutamakan itu, lebih mendengar dan lebih peka, lebih untuk menjalankan. Kita harga untuk mengikut Tuhan. Kita tidak mengikut Tuhan. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, aku mau mengerjakan. Oke.
Yuk, sini kata Tuhan. Cangkal dagingmu, bekal salibmu. Aku yang akan ambil kendali. Kamu percaya, serahkan sama aku. Makanya orang yang tidak mau bayar harga dalam Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang tidak mau bayar harga di dalam Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebenarnya bayar harga itu ada upahnya. Tapi itu tadi, kalau kita bayar harga untuk memilih kepada kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita memilih kepada keinginan kita nggak dapat apa-apa daripada Tuhan, tapi kita mendapatkan malapetaka atas diri kita sendiri. Kita ulangi, diulangi. Kalau kita bayar harga kepada kehendak Tuhan, kalau kita bayar harga, kita ulangi pelan-pelan. Kalau kita bayar harga memilih kehendak Tuhan, kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tapi kalau kita bayar harga, kita memilih keinginan kita tidak mendapatkan kehendak Tuhan, tapi kita mendapatkan malapetaka atas diri kita sendiri. Bayar harga dimulai dari dengar. Selanjutnya, bayar harga dalam hal apa sih sebenarnya? Apa saja mengenai kamu? Berbicara tentang kamu. Karena Yesus itu bayar harga, mengorbankan dirinya. Bukan untuk binatang. Bukan hanya untuk pikiranmu, hatimu. Tapi dia menjadi utuh manusia. Artinya bayar harga segala apapun tentang manusia. Artinya bayar harga. Kita harus siap bayar harga dengan segala apapun dalam keinginan dan diri kita sendiri. Ketika Tuhan bilang, kita harus kerjakan. Kita harus lakukan. Dan kita harus berada di dalamnya. Itu mungkin yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Ketika kita juga Tuhan utus melayani. Ketika Tuhan utus juga untuk pergi. Menerima Yesus. Ketika engkau takut. Ketika engkau tidak mengambil keputusan. Engkau mengambil keputusan dalam keinginanmu. Engkau akan mengesampingkan kehendak Tuhan. Ketika kita mengesampingkan ketika kita mengesampingkan kehendak Tuhan, ketika kita bayar harga, sekali lagi kita ulang ya. Ketika kita bayar harga memilih kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita bayar harga memilih keinginan kita mengesampingkan kehendak Tuhan, dan kita akan mendapatkan malapetaka. Kita tundukkan kepala kita. Mungkin ada satu lagu aja. Itulah kesukaan hatiku. Mari sama-sama kita katakan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di kekuatan hati, keyakinan banyak, jadikanku
engkau dapat rema pada malam hari ini. Jangan sia-siakan lagi waktu dan kesempatan itu. Karena waktu itu sampai dengan bayar harga. Keputusanmu akan menentukan hasilmu, apapun itu. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya Tuhan. Haleluya. Mari dengan lembut kita sama-sama kita katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Beriringnya, oh Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hanya ku jadikanku hamba yang tenang selalu. Oh, jadikanku hamba yang tenang selalu. Jadikan kami Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Berikan hormat tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Firman sudah ditaburkan, biar firman itu berangkat di tata yang baik. Sama duri dipatahkan, dihancurkan, dibakar dalam nama Yesus Kristus. Batu-batu dibersihkan dalam nama Yesus. Biar ada ladang yang baik. Firman itu ditaburkan. In Jesus name. Biarlah ada kerinduan hati, ada kebesaran-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami juga mau melanjutkan sesi berikutnya. Biarlah tetap Bapak firman yang akan ditaburkan. Bahan yang ditaburkan mengenangkan nama. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku silakan kepada MC Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman semua. Gimana firmannya di malam hari ini? Apakah cukup mudah dipahami atau mungkin ada teman-teman yang mungkin sedikit bingung di satu bagian atau mungkin tidak ada yang kecepatan, mungkin teman-teman bisa tanyakan kembali. Jadi di sesi Q&A ini kita punya 4 cara. Pertama, mungkin teman-teman bisa raise hand lalu berinteraksi langsung dengan pembicara. Lalu yang kedua, ada mungkin teman-teman yang malu untuk berbicara bisa untuk chat langsung ke everyone. Yang ketiga, lalu ada mungkin bisa yang masih malu-malu untuk jadi everyone, bisa langsung chat pribadi di aku. Lalu yang keempat, ada mungkin yang bisa untuk chat, mungkin bisa langsung chat pribadi ke abang. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau untuk berinteraksi langsung kepada Bang Sam. Yuk, yang jangan malu-malu untuk yuk. Ini kesempatan tidak datang 2 kali loh teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau berinteraksi langsung, aku silakan. Ya, kalau mungkin teman-teman nggak ada yang mau untuk berinteraksi langsung atau malu-malu, mungkin aku langsung bacain aja ya pertanyaan pertama. Mungkin Bang Sam udah siap Bang bacain jawab pertanyaannya Bang. Puji Tuhan, siap ya, gas. Jadi yang pertama ini ada yang tanya nih Bang. Jadi katanya kan kalau Tuhan sudah mengutus kita, ini apa namanya, ketika Tuhan sudah memerintahkan kita kan kita harus untuk melakukan. Nah, cara kita untuk mengetahui perintah Tuhan di dalam kehidupan kita tuh gimana sih Bang? Oke. Thank you, pertanyaannya bagus banget. Luar biasa. Bagaimana cara kita mengetahui perintah yang Tuhan berikan? Yang paling maju dan paling depan nomor 1 yang terdebes di sini. Perintah apa yang Tuhan lakukan? Perintah apa yang Tuhan berikan? Lakukan. Kan begitu ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peka sama suara Tuhan. Nah, itu aja sih. Peka sama suara Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita, Roh Kudus berbicara kepada kita untuk melakukan, kita harus lakukan. Jadi bukan hanya sekedar dari firman, lalu kita juga Roh Kudus ingatkan. Yang ketiga, ketika Tuhan pakai orang, Tuhan pakai orang untuk Tuhan suruh, yuk lakukan ini. Itu tadi, kita tetap harus doakan, Tuhan si ini Tuhan mengajarinku ataupun memerintahkanku untuk melakukan ini. Tuhan kalau memang Tuhan berkehendak, aku lakukan, Tuhan berkati, amin. Itu juga salah satunya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang pertama, untuk bisa mengerti perintah Tuhan, pertama lewat firman. Yang kedua, suara Tuhan itu sendiri ke hati kita, ke pribadi kita, secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan pakai orang. Gitu. Cuman kuncinya ialah kepekaan. Gitu. Thank you, lanjut. Kembalikan ke Matthew. Oke, thank you Bang. Jawabannya Bang. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau rasain atau mungkin berinteraksi langsung sama Bang Sam ini. Oh, di sini Kak Raftali udah rasain nih. Silakan Kak, kalau mau bertanya Kak. Ya, Bang. Aku mau tanya nih. Tadi kan katanya Abang, suara aku aman kan ya? Aman. Oke. Tadi kan Abang bilang harus peka sama suara Tuhan. Nah, gimana caranya kayak kita bisa mau bayar harga dengan tapi kitanya sendiri tuh enggak peka sama suara Tuhan. Meskipun kita sudah bisa dibilang dari Alkitab, dari firman, dan juga dari dari orang kayak misal dari Abang bilang ke aku, tapi akunya sendiri itu enggak peka, itu gimana, Bang? Oke. Ya itu juga bayar harga. Kayak tadi, kalau kita juga nggak peka sama apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan bilang itu kan nggak kita lakukan. Ya sama aja, itu namanya bayar harga. Ya artinya kita itu mengorbankan apa yang Tuhan bilang, tapi kita lebih memihak terus kepada diri kita sendiri. Gitu loh, paham nggak? Ibaratnya gini, kenapa kita sulit peka? Misalnya kita di tengah-tengah suatu hal, Tuhan aku mau kemana gitu, Tuhan aku mau kemana, tapi Tuhan bilang yuk kamu misalnya aku bilang Tuhan aku mau melayani, aku ingin melayani di Jakarta, ibaratnya seperti itu gitu kan, contoh misalnya. Nah ini pelayanan dulu ya, lalu ke yang lainnya dulu. Tuhan aku mau melayani di Jakarta, aku rindu Tuhan melayani di Jakarta. Tuhan berkenan, ternyata Tuhan berkenan, oke. Tuhan buka jalan, nanti kamu ke sini. Nanti Tuhan bilang, nanti oke, Tuhan ACC. Tapi kok aku nggak peka-peka ya? Artinya juga, padahal kita yang minta, tapi kenapa? Karena kita, mungkin di saat aku meminta, aku tuh terbatas. Ibaratnya, aku melihat keadaan lah, aku melihat kondisi lah, aku melihat keterbatasanku lah. Itu sama saja bayar harga. Kenapa? Karena kita melihat ke kondisi kita, kita melihat ke sana. Sama, kayak tadi, segala sesuatu itu pasti ada bayar harganya. Gitu. Itu sih. Jadi, ya kalau misalnya tadi misalnya dibilang kayak Naftali bilang tadi, jadi gimana dong? Ya itu memang bayar harga juga gitu. Kita nggak mendengar, itu juga bayar harga gitu. Kita mengorbankan apa yang kehendak Tuhan tadi gitu. Lanjut. Oke, thank you Bang. Jawabannya Bang. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau nemenin Kak Raftali nih. Tadi Kak Raftali udah berinteraksi langsung. Mungkin ada yang mau tanya langsung lagi? Nah, ini. Bang, satu lagi, Bang. Oh iya, lanjut. Apa namanya? Nah, kalau akibatnya itu juga termasuk bayar harga. Upah, gini. Ketika kita bayar harga itu ada upahnya. Bayar harga itu memilih gitu loh. Bayar harga itu memilih. Ketika kita memilih A itu ada upahnya. Ketika kita memilih B itu ada upahnya. Gitu. Jadi kalau kita memilih keinginan kita, ya kita ada upahnya kita sendiri. Ketika kita memilih keinginan Tuhan, ya kita ada upahnya daripada Tuhan. Kayak tadi. Ketika kita itu bayar harga memilih kehendak Tuhan, yang kita terima ya apa kehendak Tuhan itu. Tapi ketika kita itu memilih kehendak kita bayar harga terhadap kehendak Tuhan, kita mengesampingkan kehendak Tuhan, akhirnya apa? Kita mendapatkan malapetaka, kita tidak mendapatkan apa-apa, malah kekosongan, kehampaan, kebinasaan, itu tadi.
Gitu, kesia-siaan gitu. Sama juga bayar harga dua-duanya. Jadi apapun yang kamu ambil itu apapun yang saat ini kamu lakukan, misalnya seperti ini. Kamu hari ini bayar harga. Kenapa? Bisa saja kamu itu tidur, bisa kan? Bisa. Bisa saja kamu main TikTok, bisa. Bisa saja saat ini kamu Instagram, bisa. Tapi apa? Tapi kamu mau untuk simpelnya gini. Hari ini ada FOS. Tapi kalau kamu memilih untuk main Instagram, kamu nggak ada di sini, paham tak? Kamu akan lebih memilih main Instagram. Itu loh maksudnya. Tapi ketika, oh ini ada FOS ya, oke aku FOS, nanti ada Instagram itu bayar harga juga. Gitu loh, dapat ya, paham ya konsepnya bayar harga ya? Itu salah satunya. Oke, semoga membantu. Oke, thank you Bang jawabannya Bang. Nah, Mungkin tambahannya, jadi bayar harga itu memilih satu. Memilihlah, nggak bisa dua jalan, harus memilih. Gitu. Thank you. nah ini mungkin ada teman-teman lagi yang mau berinteraksi langsung sama Bang Sam nih. Kalau nggak ada, aku bacain lagi nih pertanyaan ini. Ada yang tanya lagi nih Bang. Apakah dalam bayar harga itu ada kesatuan hati gitu Bang? Oke, wah bagus pertanyaannya. Apakah dalam bayar harga itu ada kesatuan hati? Kita HPDT dulu ya. Kalau secara HPDT itu pasti ada. Namanya pun kesatuan hati, kan begitu ya. Kesatuan hati. Ibaratnya gini. Tadi juga kan Tuhan sama seperti yang tadi kita bahas. Ketika kita sudah jadi hal yang baru, kita mengesampingkan ladang baru, ladang-ladang lama tadi kan kita buang. Nah itu tadi. Artinya kita harus satu hati dengan Allah. Hatinya Allah bagaimana? Hatinya Allah itu kita mau, itu tadi. Hatinya Allah itu kita mau untuk ngapain? Hatinya Allah itu mau untuk kita itu berada di dalam Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, kita berada dalam otoritas Yesus, kita melakukan kehendak Bapa. Itu satu hati. Kita berada dalam satu hati Bapa, itu menyenangkan Tuhan. Itu HPDT. Sekarang HPDS. Kalau ketika kita berharga kepada sesama, kesatuan hati, oh iya pasti penting. Kenapa? Artinya kita siap untuk meninggalkan. Seandainya keputusan mengatakan, kita punya keinginan, kita harus meninggalkan keputusan kita itu, keinginan kita itu, dan siap masuk ke dalam keputusan itu, apapun keputusannya. Gitu loh. Ketika kita mengambil satu bagian, masuk terjun di dalam, kita harus siap meninggalkan apapun keinginan kita. Jadi bukan kita lagi, karena gini, bayar harga itu tunduk pada otoritas. Tunduk pada otoritas, tunduk pada pilihan. Gitu loh teman-teman. Itu yang bisa aku sharingkan. Jadi, pasti ada kesatuan hati, ya pasti ada kesatuan hati. Itu. Jadi orang yang nggak bisa kesatuan hati, orang yang nggak bisa kesatuan hati adalah orang yang nggak mau bayar harga. Dan orang yang nggak mau bayar harga karena dia tidak mau menyatukan hatinya dengan yang lain. Itu. Oke, thank you Bang, udah dijawab Bang. Nah mungkin teman-teman sebelum bacain pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang mau raise hand, berinteraksi langsung sama Bang Sam. Temenin Kak Naftali, tadi Kak Naftali thank you udah langsung berinteraksi sama Bang Sam. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau raise hand. Kalau nggak ada, aku bacain di pertanyaan selanjutnya nih. Nah, aku langsung bacain aja ya Bang pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada yang tanya nih Bang, bayar harga itu kan apa harus terjadi setiap harinya? Dan juga, atau apakah anak Tuhan itu selalu harus bayar harga? Selalu ada yang harus dikorbankan atau pengorbanan gitu Bang, di setiap bayar harga Bang? Oke, bagus pertanyaan. Satu, bayar harga setiap waktu. Gitu kan? Contoh, kamu lapar. Oke. Ketika kamu lapar, ada makanan. Tapi kamu diem aja, itu bayar harga nggak? Bayar harga. Kenapa? Kamu malah meninggalkan makanan itu untuk melakukan main Instagram, main HP. Tapi lapar, aduh ada makanan di situ, ya bayar harga. Jadi kita nggak ngambil makanan itu. Tapi kalau kita tinggalkan HP, kita ambil piring, kita ambil sendok, makan, kita tinggalkan HP itu kan gitu ya. Jadi setiap waktu, sama seperti melayani juga. Kan begitu ya melayani. Melayani itu ingat, satu lewat tindakan, yang kedua lewat maksudnya buah hidup lewat perkataan juga bisa kan begitu ya. Bisa juga secara melayani di altar, overall segala sesuatu yang melayani pelayanan. Sama, ketika hari ini contoh ada orang yang membuatmu marah, sebenarnya gerem, kesel, tapi ketika engkau mengatakan sabar diriku, jangan kesal.
engkau juga bayar harga. Artinya apa? Kita meninggalkan kesalahan kita demi kesabaran. Akhirnya kita sabar, itu juga bayar harga, gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar melayani itu di altar. Oh, nanti aku ada jadwal pelayanan. Oh, tunggu nanti kegiatanku. Nah, nggak seperti itu. Tapi bayar harga. Itu tadi. Ketika hari ini, contoh misalnya kita di ibadah. Oh, hari ini ada ibadah FOS ya. Oh iya. Nanti jam 19.30, oke deh, aku ikut deh. Tapi malah apa? Scroll Instagram, 19.30, 19.50. Maksudnya di 19.50, apa yang dibayar hargakan? Coba sekarang praktek, mungkin sudah dapat konsepnya. Coba menanya. Ketika kita tahu FOS 19.50, tapi ketika kita tahu FOS 19.30 atau 19.35 paling lama mulainya, tapi kita masuk jam 8, apa yang kita bayar hargakan? Kita main Instagram, ataupun kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita bayar hargakan? Dalam FOS itu apa yang kita bayar hargakan? Pujian penyembahannya, kita nggak masuk pujian penyembahannya, kan begitu ya. Jadi bayar harga itu segala hal, segala waktu, segala sisi, segala hak, benar-benar segala perkara gitu loh. Kayaknya itu tadi. Gitu. Itu mungkin yang bisa gue sharingkan. Yang bisa gue jawab, tapi memberkati, semoga menjawab. Oke, thank you Bang. Oke, jadi mengingat waktu ini teman-teman semua, mungkin ada satu lagi nih Bang, pertanyaannya Bang. Nah ini nih Bang, ada yang minta tips supaya kita selalu mengingat bayar harga gimana Bang? Oke. Tips untuk, sebenarnya nggak ada tipsnya. Karena kita itu tidak bisa mengingat dengan kekuatan kita sendiri. Kita dimampukan untuk bayar harga. Miliki Roh Kudus, itu jawabannya. Karena di dalam Roh Kudus ada namanya pengendalian diri. Yang memampukan kita bayar harga adalah pengendalian. Yang memampukan kita mengingat firman ialah pengendalian diri. Yang memampukan kita untuk berkorban ialah Roh Kudus. Pertanyaannya, sudah punya Roh Kudus tah? Gitu. Karena kalau kita pakai kekuatan diri kita sendiri, kita akan sulit bayar harga. Kenapa? Karena kemanusiaan kita itu terpaku kepada keadaan, kondisi, ya keadaan, sikon, keinginan hati, kerinduan, pikiran, dan intimidasi, segala macam. Gitu. Tapi kalau kita itu dalam Tuhan, bayar harga dalam Tuhan, kita nggak memikirkan itu gimana. Tapi yang kita pikirkan, bagaimanalah biar cara menyenangkan Tuhan. Gitu. Mau menjawab. Oke, thank you Bang. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin tadi pertanyaan belum sempat terjawab, sorry Bang, waktunya memang terbatas. Jadi ini mungkin teman-teman bisa langsung chat Bang Sam melalui IG, di IG-nya SR__23. Benar kan Bang? Sama di telenya juga bisa mungkin ya. Nah setelah ini kita akan masuk ke sesi persembahan. Mungkin mari teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih sehingga Tuhan setelah ini ya Tuhan kami akan memasuki ya Tuhan sesi persembahan. Kiranya Engkau gerakkan hati kami ya Tuhan, Kau bantu kami sehingga kiranya kami dapat memberikan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini ada dua opsi. Mungkin ada melalui rekening Bank Nobo dengan nomor rekening 17811117707 dengan atas nama AN Elsa Lovitania Bank Nobo. Lalu mungkin teman-teman yang belum ada rekening mungkin bisa melalui OVO atau GoPay dengan nomor 0812-748003. Lalu bukti transfernya bisa dikirimkan ke nomor WA 0812-748003 dengan atas nama Elsa Lovitania. Dan juga di dalam persembahan ini tidak ada unsur paksaan ya teman-teman. Kita akan memberi sekuasa saja, berapapun kita akan memberi. Memberilah untuk pekerjaan Tuhan. Nah, setelah ini mungkin kita akan memasuki ke sesi pengumuman. Nah, untuk teman-teman yang kepo nih tentang apa sih kegiatan dari RJM ini, mungkin selain dari FVS kita bisa lihat dari link IG, udah dari link TikTok dan juga link YouTube yang sudah disebar oleh Kak Admin. Nah,
Setelah itu untuk teman-teman yang mungkin rindu atau ingin memasuki komunitas lain ini, mungkin teman-teman udah bisa masuk melalui link yang di-share sama Kak Admin. Lalu untuk yang rindu untuk melayani, mungkin teman-teman yang dulu sebelum pandemi bisa melayani di gereja, baik BL, MC, baik BL seperti Kakak Sanjung, MC seperti aku, atau sharing seperti Bang Sam mungkin, atau doa seperti Kak Claudia bisa diisi formnya. Lalu mungkin teman-teman yang butuh topangan doa bisa diisi link formnya sesuai yang dikirimkan oleh Kak Admin. Dan juga form yang mungkin teman-teman yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus juga ada linknya yang sudah disebarkan oleh Kak Admin. Dan juga mungkin teman-teman yang mungkin butuh teman sharing, teman curhat, atau teman cerita, atau bertanya, mungkin teman-teman ada bisa di tag @curhatrgm_bot. Dan di situ nanti teman-teman akan diarahkan ke satu Kak Admin dan mungkin akan di-keep di situ dan disebarluaskan. Oke, aku serahkan kepada Kak WL. Teman-teman, kita akan menyanyikan satu lagu kita terakhir, mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Yesus keputusan, ku taingkan, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku taingkan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku taingkan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, taingkan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku taingkan. Saya serahkan kepada pendoa. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Dan Bapa, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu ya Bapa dari awal ibadah, dari awal pertengahan ibadah yang gak bisa berakhir dengan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa. Pertama-tama kami mau berdoa untuk terobosan jiwa-jiwa yang baru ya Bapa, Tuhan Yesus. Biarlah Bapa terobosan-Mu terjadi ya Bapa atas bangsa, atas jiwa-jiwa Bapa, atas bangsa ini ya Bapa, dan biarlah Bapa kebangkitan generasi yang daripada Tuhan Yesus ada untuk setiap kami. Dan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk daerah-daerah yang mungkin yang tidak bisa kami jangkau atau sulit kami jangkau ya Bapa, biarlah Engkau ya Bapa kirimkan hamba-hamba-Mu yang luar biasa untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu, panti jompo dan juga janda-janda. Tuhan Yesus pelihara ya Bapa, sertai selalu. Tuhan Yesus cukupkan selalu ya Bapa apa yang mereka perlukan. Dan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman itu bisa terus tertanam Bapa di hati pikiran kami. Dan ya Bapa, mampukan kami untuk mau merendahkan diri untuk bayar harga ya Bapa.
Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pembicara kami, Bang Samuel beserta keluarga ya Bapak. Kiranya Bapak urapan daripadamu semakin mengalir atas keluarga ini, semakin pakai ya Bapak, kemanapun Tuhan mau bawa. Biarlah Bapak, apapun yang mereka lakukan itu semua hanya nampak kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya. Kuserahkan kepada pembicara. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah Bapa menaikkan doa kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memberkati kota kudus di Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkati langkah kasih bumimu, puri-purimu, pemerintahnya, umat Allah kembali. Diberkatilah bangsa Indonesia, Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia, pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Pak Jokowi Maruf Amin. Berdoa juga Tuhan untuk setiap rakyat ekonomi bertahan. Dan juga Bapak mengucapkan Shalom RGN, Shalom Komunitas Revival Generation Ministry. Diberkatilah RGN, leader, pengurus, anggota, visi misi yang diberikan, program yang diberikan. Dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah kita juga menerima berkat daripada Allah. Mari kita kedamaian kita, terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang Tuhan Yesus Kristus akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama dengan orang kudusnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dengan iman, mari sama-sama kita katakan amin.